Shalom warga jemaat GPIB Sulafide Muara Badak. Di hari Minggu ini tanggal 14 Juni 2020 kita akan kembali disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberikan kepercayaan bagi kami untuk tetap hidup di dalam dunia ini. Dan kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia. Tanpa tuntunan Tuhan, kami tidak akan mungkin bisa kembali melanjutkan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Maka saat ini kami memohon kepadamu Tuhan, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dan berikanlah kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga ketika kami harus kembali melanjutkan hidup, kami benar-benar mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-43 sampai 50. Firman Tuhan menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat disilakan duduk. Semua orang tentunya menginginkan dan mengharapkan situasi yang damai. Namun anehnya, tidak semua orang mau mewujudkannya melalui sikap hidup sehari-hari. Seharusnya, jika manusia menginginkan dan mengharapkan kedamaian terjadi dalam kehidupan ini, maka manusia harus mengupayakannya. Dan jangan pernah berharap dari orang lain, tetapi mulailah dari diri sendiri untuk mewujudkan kedamaian itu.
Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya damai dan sejahtera telah menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, kita harus menjaga dan memelihara damai sejahtera yang Allah berikan melalui kehadiran Tuhan Yesus yang kita imani sebagai Juru Selamat. Kisah Yakub dan Laban kembali menyadarkan manusia yang beriman kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan akan diperhadapkan dengan kejadian yang membuat damai dan sejahtera menjadi hilang. Dan itu disebabkan karena adanya perselisihan di antara manusia. Yang disebabkan ego yang ada pada diri masing-masing manusia. Dan berdampak dalam hidup bersama yang tidak lagi ada kedamaian. Jika manusia menginginkan kedamaian, maka manusia harus mengupayakannya. Inilah yang tergambar dari teks Alkitab yang merupakan bacaan di minggu hari ini. Laban yang merupakan ayah mertua dari Yakub mengupayakan adanya kedamaian dalam kehidupan keluarga mereka. Karena itu, Laban mengikat perjanjian dengan Yakub agar Yakub memelihara dan menjaga kehidupan keluarga. Memelihara dan menjaga kehidupan keluarga tentunya akan menciptakan suasana damai. Dan inilah upaya yang dilakukan oleh Laban untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan keluarganya. Kedamaian dalam keluarga orang yang beriman kepada Tuhan Yesus telah Tuhan Yesus berikan melalui kematian, kebangkitannya, dan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Jika saat ini dalam kehidupan keluarga saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak dapat merasakan kedamaian, maka janganlah kita saling menyalahkan di dalam kehidupan sebagai anggota keluarga. Tetapi mari terlebih dahulu kita melihat keberadaan masing-masing kita sebagai anggota keluarga. Apakah setiap kita telah mengupayakan untuk memelihara dan menjaga damai sejahtera Kristus Yesus yang ada dalam kehidupan pribadi kita dan juga di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita? Jangan-jangan selama ini kita hanya menuntut dari anggota keluarga yang lain, tetapi kita tidak mau mengupayakannya secara pribadi. Kita hanya mau dimengerti, tetapi kita tidak pernah mau mengerti. Kita mau dimaafkan, tetapi kita tidak mau memaafkan. Inilah sikap-sikap yang seringkali membuat tidak ada damai dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Padahal Tuhan Yesus Sang Nahkoda dalam bahtera rumah tangga dan keluarga kita memberikan pengampunan, mau menerima keberadaan kita. Tetapi kok kita yang telah menerima pengampunan dan yang telah diterima oleh Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita, tetapi dalam kehidupan keluarga kita tidak mau menerima anggota keluarga kita. Karena itu mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang membawa damai dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga kita dengan sesama,
Maka mari kita mau menerapkan apa yang telah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita secara pribadi, dalam kehidupan bersama, terlebih dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Sehingga kedamaian dalam kehidupan rumah tangga kita tetap ada, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam peristiwa yang membuat kedamaian itu sirna. Namun ketika kita setiap anggota keluarga bisa saling mengupayakan menjaga dan memelihara damai sejahtera Kristus itu, maka kedamaian tetap ada dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Karena itu mari upayakanlah untuk memelihara dan menjaga damai sejahtera yang telah Yesus berikan dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, bahkan dalam kehidupan persekutuan kita. Tuhan yang menolong dan memampukan saudara dan saya untuk mengupayakan yang terbaik di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau kembali mengajarkan kami untuk membangun sebuah hubungan dengan sesama yang membawa damai dan sukacita. Sesungguhnya kami yang beriman kepada Tuhan Yesus telah memperolehnya. Namun dalam kehidupan bersama, karena ego yang ada pada diri kami tidak dapat memelihara dan menjaganya. Maka damai sejahtera itu tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam hidup kami yang selalu mengupayakan untuk memelihara dan menjaga persekutuan, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan pribadi kami, agar damai sejahtera Kristus Yesus tetap ada dalam kehidupan di dunia ini.